Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis Rasulullah SAW yang melarang laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyukai laki-laki. Hadisnya berbunyi, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Wa fi riwayatin la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahul Bukhari. Hadis ini berarti dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah SAW melaknat orang laki-laki yang berusaha menyerupai perempuan, kemudian perempuan yang menyerupai laki-laki. Artinya Rasulullah melarang kalau laki-laki itu ke perempuan-perempuanan dan perempuan yang ke laki-lakian. Kenapa? Karena ini akan merusak sistem yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dengan fitrahnya, dengan fisik yang berbeda dengan perempuan, bahkan dengan suara yang berbeda, selera yang berbeda. Begitu juga perempuan diciptakan Allah SWT sesuai fitrahnya, yang fisiknya berbeda, dan ke depan juga mereka diberikan tugas dan fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi kalau ada usaha hari ini supaya laki-laki tampil seperti perempuan, tapi justru perempuan disuruh tampil seperti laki-laki, ini adalah usaha propaganda yang merusak tatanan keluarga dan merusak fitrah kemanusiaan. Jadi hari ini saudara dan saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tantangan ke depan di mana memang banyak propaganda yang menyuruh laki-laki untuk berpakaian seperti perempuan. Laki-laki memanjangkan rambutnya, pakai pakaian-pakaian seperti perempuan, bersuara, bergaya seperti gaya perempuan, sikap seperti perempuan. Laki-laki seperti ini akan berbahaya kepada masa depan dia, di mana dia Allah ciptakan sebagai seorang laki-laki yang nanti akan berfungsi sebagai seorang suami, sebagai seorang penanggung jawab keluarga. Tapi ketika mentalnya dari awal sudah dirubah, sehingga laki-laki tampil feminis, lebih pakai gincu, pakai pakaian kayak perempuan. Dia bujang tapi tampil kayak gadis, ini berbahaya. Begitu juga sebaliknya. Kita lihat hari ini ada juga perempuan yang anak gadis kita yang tampil seperti laki-laki gitu. Rambut pendek kayak laki-laki. Baju, celana, suaranya pun dicoba seperti laki-laki. Pokoknya tampilnya kayak laki-laki gitu. Ini juga akan merusak fitrah kemanusiaan yang Allah ciptakan. Dan terkadang juga akan merusak fungsi dia ke depan. Hari ini banyak terjadi dalam kondisi yang kita lihat hari ini, yang kadang-kadang anak laki-laki yang harusnya menampilkan sisi kekuatan, sisi kegagahannya, tapi justru yang ditampilkannya feminismenya, tampil dengan lenggak-lenggok jalannya sampai kayak perempuan kita.
Ini yang tentunya kalau ini juga akan merubah dari sisi perasaan, di sisi cara berpikir, sisi tanggung jawab, ini sangat berbahaya untuk eksistensi dan tanggung jawab kemanusiaan ke depan. Untuk itu para ibu, para bapak, mari kita didik anak-anak kita yang laki-laki dengan pendidikan yang sesuai dengan karakter, sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang Allah ciptakan untuk mereka. Begitu juga kita usaha untuk mendidik anak perempuan kita sesuai dengan fitrah anak-anak perempuan kita diciptakan, sesuai dengan karakter yang diharapkan dari seorang anak perempuan kita. Jadi jangan dibalik. Karena kalau itu dibalik, dia akan merusak tatanan keluarga ke depan. Karena tanggung jawab seorang laki-laki berbeda dengan tanggung jawab perempuan. Allah ciptakan fungsi laki-laki berbeda dengan fungsi perempuan. Yang itu harus dijaga. Harus dijaga, dan mari kita kembali kepada ajaran Islam di mana Rasulullah SAW melarang laki-laki menyerupai perempuan, baik dari segi tampilan, dari segi pakaian, dari segi suara, dari segi bahkan juga dari segi permainan dan pekerjaan itu sendiri. Begitu juga perempuan dilarang oleh Rasulullah SAW menyerupai laki-laki dari sisi pakaian, dari sisi suara, dari sisi gerak, dari sisi permainan dan sebagainya. Apalagi sisi-sisi lain yang memang Allah ciptakan khusus untuk masing-masing. Fungsi khusus masing-masing itu tidak bisa kita robah, karena kalau kita robah dia akan mengganggu stabilitas, mengganggu sifat dan karakter seseorang. Nah, seseorang kalau sudah seorang laki-laki ingin berkarakter seperti perempuan, dia akan bertentangan dengan fitrahnya. Sebaliknya kalau perempuan berkarakter, bersikap seperti laki-laki, ini juga akan menyusahkan dia dan tidak akan tidak akan ada kebaikan untuk dia, bahkan nanti akan menyiksa dia, akan merugikan dia di masa depannya. Untuk itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah SWT, mari kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, dan di balik seluruh perintah pasti ada maslahahnya, ada kebaikan yang disampaikan, dan di balik seluruh larangan yang disampaikan Rasulullah pasti ada kejahatan, ada mafsadah yang perlu kita hindari. Demikian kajian kita pada hari ini, yaitu tentang hadis larangan laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.